Nah, ini ada Mio M3, tapi dia istilahnya masih baru dia akinya. Setelah beberapa saat dipakai langsung tekor. Ya mati sendirilah istilahnya. Artinya kalau masalah seperti itu dia akinya tidak terisi, sehingga atau mungkin tidak sempurna pengisiannya. Misalnya menyala motor ini, ada di sini sistem cas otomatis namanya untuk mengisi akinya sembari motor ini menyala. Jadi kalau tidak menyala pengecasan baterainya itu ya hanya baterai aki yang digunakan. Jadi ya mungkin di tengah jalan tekor. Cara mengatasinya misalnya ada kejadian baru ganti aki baru, ya saya juga baru ganti aki kemarin. Saya pikir asal masalahnya akinya tekor, ya saya pakai beberapa meter langsung mati juga dia. Untuk analisanya langsung poin pertama dari dinamo pengisi aki. Itu dinamonya dia berputar sebagai sejenis generator. Kalau teman-teman pernah dengar turbin angin atau turbin air menggunakan generator untuk mengisi atau membuat listrik. Jadi listrik itu dipasang di sini, ada sejenis pengecasannya, spool namanya biasanya, spool atau apa ya. Yang penting paham aja lah, kalau masalah namanya memang kurang paham. Itulah listrik mengalir nanti dari situ, dari sini dia terus masuk ke kiprok. Dari kiprok ini nanti, nah ini kiproknya. Dari kiprok ini nanti langsung diteruskan ke bagian akinya, sehingga aki ini terus terisi. Jadi yang pertama kita cek yaitu listrik dari pengecasnya atau spoolnya, spool atau dinamo. Dinamonya lah kita bilang, pengecas. Dicek dulu listrik dari sini apakah ada listriknya atau enggak. Tapi pas saya cek dia ada. Caranya biasanya mengeceknya ya buka aja dia seperti ini, terus hubungkan multimeter ke lubang ini, apakah dia connect pas motornya dinyalakan, sambil diengkol lah biasanya. Ini saya praktekkan aja atau gimana ya? Saya praktekkan aja. Ini ada multimeter. Caranya dia yang merah ini hubungkan ke salah satu kabelnya. Ini dia. Ini listrik AC atau listrik bolak-balik. Dia belum disyarahkan oleh si kiprok. Kalau di elektronika dia untuk mengecas aki harus listrik searah. Sudah saya hubungkan dia. Ini misalnya kalau nggak ada multimeter bisa juga pakai ya sejenis bola lampu atau yang bisa digunakan untuk mengetes. Karena kalau bola lampu bisa dia nyala nanti kalau pas dengkol. Kita setel multimeter ke AC. Dan jelas saja nanti indikator ini akan bergerak atau panahnya. Dia bergerak. Artinya walaupun bola lampu kita buat di situ indikatornya pasti menyala juga dia lampunya. Artinya ada tegangan di sini pas kita engkol. Jadi dinamo pengecas aki ini atau spool atau apa ya, saya cek dulu di Google bentar. Spool namanya, sudah saya cek tadi di Google, namanya spool. Jadi pas kita engkol ini nanti artinya spoolnya bekerja sehingga pengecasan akinya atau sumber pengecasan akinya masih bekerja dengan normal. Nyalakan dulu kontaknya terus engkol. Dia ada indikatornya, dia menyala. Bergerak dia. Nyala dia bahkan. Artinya dari spoolnya bagus. Masuk disalurkan listrik ke kiprok, dari kiprok masuk ke aki, sehingga aki tetap terisi dan motor tetap continue jalan. Jadi kalau misalnya ini sudah oke, listrik di sini aman, hubungkan lagi dia, masuk ke analisis selanjutnya. Kebetulan sudah saya perbaiki tadi, tapi cuma nerangkan aja biar pengalaman aja. Setelah saya hubungkan dari spool ini, masuklah lagi kita periksa listrik di kiprok. Cara memeriksanya
Ya, ini juga sudah saya packing, saya bungkus. Ada, ya saya coba dulu tadi, kan ada lubang kiprok ini. Nah, lubang kiprok ada 4 lubang. Jadi lubangnya ini saya tes dulu semua tadi. Ada kabel di sini, nanti ada warna putih, warna merah, dan warna hitam. Kabel warna merah adalah listrik setelah diserahkan oleh kiprok ini, atau listrik yang telah diubah dari sebelumnya. Ini masih listrik bolak-balik masuk ke kiprok, terus dari kiprok dirubah ingin mengecas si aki melalui kabel merah dan kabel hitam. Nah, jadi kabel merah ini positif, hitam ini negatif. Sementara yang putih ini adalah kabel yang berasal dari si spool. Jadi ya pasti dari spool ini bagus, karena di sini tadi kita cek aman. Tapi nggak apa-apa, kita cek juga di bagian ini. Apakah spoolnya juga masih bagus? Kabelnya, mana tahu ada kabelnya di antara ini yang putus. Bisa saja. Ya saya cek juga tadi bagus. Dan kabel merah ini sama positif sama negatif ini yang menuju ke aki bagus juga. Artinya kabel aman dan aki kemungkinan pasti terisi. Tapi kenapa tidak terisi? Karena kemungkinan kedua, masuklah ke komponen kiprok. Nah, artinya kiprok ini tidak sempurna menyarahkan ataupun tidak menyarahkan listrik yang bolak-balik sehingga aki terisi. Saya ganti langsung kiproknya tadi dengan yang baru. Ya saya coba, memang kiprok yang KW ini ya cepat rusak biasanya. Saya gantilah kiproknya tadi. Setelah saya ganti, dia permasalahan beres. Nah, itu aja yang dapat saya sharing. Ayo, untuk masalah kelistrikan, oh ya sembari, nanti aja lah saya buat lagi videonya biar nggak terlalu panjang. Oh, sedikit, kalau misalnya ada bunyi kletek-kletek di starternya, pas kita starter dia cek seperti itu dia, ya kemungkinan enggak, keputusan pertama yang kita ambil pas kita tekan ini ada bunyinya, berarti kontak starter aman. Tapi mengapa dia berbunyi cetek-cetek? Berarti dia di bagian angker atau dinamonya, dinamo yang di bagian sebelah kiri nih. Nah, itu dia dinamo starternya. Untuk dinamo starternya bisa saja dia yang rusak, kabelnya tidak terhubung, ataupun karbon brusnya. Nah, karbon brus ini sebagai ya penerus listrik supaya angkernya itu berputar. Nah, itulah sekian yang dapat saya sharing. Kebetulan juga sudah saya perbaiki tadi. Itu kerusakannya kiproknya. Memang kesal kalau pakai motor yang ya pas saya pakai kemarin. Saya pikir akinya ya, saya rela beli aki yang baru. Padahal aki saya yang lama masih di situ. Sebenarnya masih bagus. Ya pas saya bawa sekitar beberapa kilometer, langsung tekor akinya. Ya saya coba pakai ulang aki saya yang lama itu. Tidak ada sebenarnya kendala. Berarti pastilah inilah sebenarnya penyebab segala-galanya kerusakan itu. Oke dah, sekian dan terima kasih.